Oke, good afternoon everyone. Selamat sore dan selamat bertemu lagi di kelas MUN School pada hari ini, yakni kelas terakhir ya. Kelas keempat, kelas terakhir untuk batch kalian. Jadi GMMUN itu kan mengadakan MUN School itu di setiap bulan ya. Jadi untuk bulan April, nanti ada lagi bulan Mei, bulan Juni, dan seterusnya. Nah, MUN School itu seperti yang kalian sudah ikuti untuk beberapa kelas sebelumnya, itu kan ada 4 ya. Kita ulas lagi nih. Pertama, kelas MUN 101. Ya. Kedua, position paper. 3 itu kemarin minggu lalu yang simulation. Dan pada hari ini, kita bahas yang terakhir itu yang paling penting dan juga paling susah. Itu adalah draft resolution. Nah, teman-teman, tapi nggak usah khawatir, karena di hari ini kita akan bahas secara menyeluruh, ya, secara lengkap juga, dan gue akan memastikan kalian keluar dari MUN School ini dapat ilmu yang kepake gitu, baik untuk konteksnya MUN maupun untuk kegiatan lainnya. Nah, sebelum itu, teman-teman silahkan untuk cek WhatsApp grupnya sekarang. Tunggu beberapa detik lagi, ntar gue lagi copas linknya dulu. Nah, oke. Jadi ini ada modul ya, modul draft resolution ya. Terus gue akan share juga tentang PowerPoint hari ini ya. Itu juga bisa diakses di WhatsApp group ya. Terus yang terakhir itu ada contoh dari working paper dan juga draft resolution. Ya. Untuk yang filenya gue kirim langsung manual aja, cuman untuk modul dan PPT gue share link Google Drive. Ya. Itu lalu ini gue kirim filenya. Ya, jadi nanti saat gue jelaskan, teman-teman silahkan sambil dibuka aja. Ya, sambil dibuka filenya, sambil lihat-lihat, dan nanti kita bisa cek bareng-bareng ya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan draft resolution dan paper-paper lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, gue akan memulai presentasi hari ini tentang draft resolution, yang merupakan topik terakhir. Ya, so this will be our last topic in the GMMUN School batch 6 ya, batch 6, dan draft resolution itu adalah sesuai dengan prosedur aslinya di MUN, dia ini adalah prosedur paling terakhir dari MUN itu sendiri. Makanya di MUN School ditaruhnya pun di kelas terakhir. Ya, karena kalau ditaruh di pertama nanti bingung. Ya, gimana cara kita pengen tahu tentang draft resolution saat kita position paper aja belum tahu, atau saat simulation aja kita belum tahu. Kemarin kita udah bahas ya soal perhitungan voting dan sebagainya. Ini adalah saat dimana teman-teman belajar substansinya langsung. Ya, ini adalah mahkota dari MUN. Ya, ini kunci dari kemampuan teman-teman ikut MUN itu menulis draft resolution sebenarnya. Kabdur bukannya draft resolution ini kerjainnya bareng-bareng ya? Emangnya kita perlu pinter-pinter banget gitu? Jawabannya betul, ini kerjaan satu kelompok kalian. Tapi kalau kalian paling ngerti dan paling pinter di sini, delegate lain tuh akan ngikut sama kalian. Ya, akan nurut sama kalian. Aku ikut kamu aja deh, kamu kayaknya ngerti banget nih draft resolution. Nah, kalau udah kayak seperti itu, percaya sama gue, teman-teman dijamin akan menjadi pemimpin dari blok teman-teman. Ya, nggak mungkin orang yang dijadikan pemimpin dalam suatu blok di MUN itu orang yang nggak ngerti apa-apa. Itu jarang banget terjadi. Kalaupun terjadi, berarti member blok lainnya ya kalian simpulin sendiri. Nah, tapi di sini gue akan mencoba untuk memastikan kalian nggak cuma pinter substansi, tapi juga pinter prosedurnya. Ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, silahkan langsung unmute aja, karena nanti di situ gue akan langsung jawab saat itu. Saat itu juga gue jawab, dan gue akan diskusi langsung tentang pertanyaan kalian. Oke, kita mulai. Kemarin kita udah tahu bahwa dokumen pertama dari MUN itu kan ada position paper yang kita bahas di kelas kedua. Ya, ini adalah sesuatu paper yang dikerjakan before the conference. Karena di MUN itu ada 3 dokumen. Ya, pertama itu position paper, dan kedua dan ketiga adalah working paper dan draft resolution. The topic of today's session is draft resolution. However, we will also talk about working paper as well. So it's a session that gives you 2 materials at the same time, which I believe akan jadi lebih bagus karena kalian jadi paham working paper itu apa, draft resolution itu apa. Ya, soalnya ada yang bilang working paper is just another part of MUN procedure yang nggak perlu kita paham-paham banget. Ya, jadi
dengan kalian dapat, kalian bisa paham di situ. Ya. Oke. Nah, ini working paper. Jadi kita bahas working paper dulu karena secara urutan WP, kita biasanya nyebutnya WP atau WP. Cuman biasanya WP sih lebih cepat. WP ini adalah dokumen pra-DR yang mirip sama DR tapi bukan DR. Paham nggak? Gini, working paper itu memuat isi dari draft resolution, iya. Tapi ketentuan yang berlaku untuk draft resolution tidak berlaku untuk working paper. Kenapa? Karena working paper ini cuma buat nunjukin what is currently being worked. Ya, apa yang sedang kalian working, apa yang sedang kalian kerjakan, apa yang sedang kalian bahas, itu yang ditaruh di working paper. So, it's a paper that only talks about the current topics that are currently being talked by the delegates. Ya, karena masih in the working process. It's not final yet. It's not finished yet. It's still in the working process. Makanya namanya working paper atau WP. Tapi tetap, meskipun membahas topik-topik yang sedang dibahas, it does not mean that you don't talk about your solution. That's why the first part of working paper is to consist of the solutions of your blog, tapi secara briefly, secara umum, secara singkat pada jelas. Kenapa? Karena chair-nya nggak akan peduli working paper yang panjang gitu kan. Karena fungsinya apa? It's not going to be decided, it's not going to be voted, it's only going to be presented in front of the other delegate. Jadi tujuannya itu cuma buat dipresentasikan. So instead of aiming making the best working paper, kalian targetinnya itu bikin working paper yang paling relevan dan bisa menjadikan bahan-bahan yang sedang dibahas di diskusi MUN kalian saat itu menjadi batu pijakan buat dibahas nanti ke depan. Kak Abdur, bahasa simpelnya aja deh, gimana? Intinya gini, working paper itu hanya memuat yang dibahas aja. Jangan memuat hal-hal yang belum atau akan dibahas nanti, jangan. Karena nanti diomelin nama chairnya satu. Kedua, ngapain kalian nge-present something that is not talk yet? Ya kan? Sama kayak kita bicara sesuatu yang topiknya apa, kita malah bicara topik minggu depan. Itu kan two different things gitu. Kayak misalkan kalau waktu kita kelas MUN 101 gitu, judulnya MUN 101, tapi gue malah bahas draft resolution, kan nggak nyambung. Ya, pertama. Kedua, there is no exact format and structure. Maksudnya apa tuh, Kak Abdur? Maksudnya adalah mau bentuknya Google Docs, mau bentuknya dokumen PowerPoint, mau infografis, atau bahkan mau video, atau bahkan mau summary Excel, itu bisa banget gitu. It doesn't matter. Karena emang sesantuy itu, ya, nggak ada batasannya sama sekali. You cannot put any kind of limitation to working paper because you can have as many structure as you want in however way you want. Gitu ya. Karena gini, kalau misalkan kita bicara working paper, the objective is to present what is currently being debated. Ya kan? Objektif atau tujuannya adalah untuk menceritakan apa yang sedang dibicarakan oleh kita semua nih dalam satu council. Jadi selama memudahkan orang untuk paham apa yang mau dibahas, ya apa yang sedang dibahas, itu no problem bentuknya, mau PPT, mau video, no problem. Ya. Tapi kalau draft resolution, which is the final version of working paper itself, it has specific structures sama specific example dan juga format. Ya, jadi ada aturan yang harus diikuti kalau di draft resolution. Kalau WP nggak ada. Nomor 2. Nomor 3, you don't need to present it, you just discuss it later on. Jadi kalian nggak bakal present working paper kalian. Misalkan, our working paper talks about the causes, the problems, and the solution, itu nggak usah. Cukup didiscuss aja. Karena nanti yang akan ada itu adalah proses membaca reading time working paper. Jadi satu council itu diminta untuk membaca working paper, ya. Dan di situ teman-teman cukup diskusikan aja dalam bentuk motion moderated caucus yang minggu lalu kita udah pelajarin. Ya, so you don't need to present it, you just need to discuss it later on. Ya, ini penting ya. Jadi kalau nanti ikut MUN, pahami bahwa working paper tuh kurang lebih 3 ini. Ya, kita lanjut. Nah, do's and don'ts in working paper. Tapi sebelum ini, gue akan present contohnya dulu dari working paper.
Ya, karena kan ngawang nih, kalian mungkin cuma tahu tips trik, tapi kalau nggak tahu contohnya kan susah. Makanya ini gue coba share screen untuk working paper. Nah, ini adalah contoh dari working papernya. Ya, pertama taruh seperti biasa nama council atau komitinya. Ya, terus topiknya apa? Ya, dalam hal ini Cameroon Human Catastrophe, lalu signatorisnya. Ya, signatoris masih ingat ya, orang-orang yang ikut tanda tangan, tapi belum tentu memimpin jalannya diskusi. Kak, kok di working paper nggak ada sponsor? Emang nggak ada sponsor. Karena ini kan paper yang belum jadi. Jadi belum bisa ada sponsornya atau belum bisa ada yang mensponsori. Bentuknya bebas. Mau bentuknya seperti ini nih yang kalian lihat di layar ya. Misalkan dia pakai keyword dulu, ya, terus pakai pressing matters-nya apa, solution utamanya apa, bebas, no problem. Mau poin-poin tanpa ada penjelasan, it's okay. Mau ada penjelasan, it's also okay. Ya, ini adalah contoh dari gambaran working paper. Bentuknya tuh bebas banget. Mau naruh solusi, mau naruh action plan, silahkan banget. Ya, ini contoh aja. Ya. Jadi no limitation whatsoever. Ya, itu contoh dari working paper yang teman-teman bisa buka dan download di WhatsApp group, di WA group kita. Bisa di-download langsung ya. Nah, kita lanjut ke tips triknya tadi, do's and don'ts-nya. Kalau tadi kita udah lihat bentuknya kan bebas ya, bentuknya itu kan nggak ada limitation-nya. Tapi dalam working paper pun ada do's and don'ts gitu. Pertama, even though you can submit it by yourself, ya. Jadi nggak harus ada minimal berapa orang sebenarnya. However, it's better for you to have a block with you. Karena kalian ini jadi gambaran teman-teman gitu. Draft resolution kan ada minimal ya. Ada minimal angkanya. Masih ingat nggak berapa persen ya? Masih ingat ya? Kalau di R voting itu apa namanya 2/3, 2/3, atau kita nyebutnya 2/3 majority. Lalu yang kedua adalah majority 50% plus 1, tapi itu untuk moderated caucus. Ya, ingat yang minggu lalu ya, 2/3 untuk voting yang substansi, 50% plus 1 untuk yang prosedural formal. Ya, karena ada minimal angka agar DR-nya diterima, kan kalian harus bentuk teman kan. Misalkan 2/3 dari 30 delegasi total tuh berarti berapa? Ada 20 kan. Kalau mau DR kelompok kalian lolos, berarti minimal harus ada 20 orang yang say yes. Kalau cuma ada 7 ya goodbye gitu kan. Sebagus-bagus DR kalian, kalau cuma dapat 7 vote, goodbye. Gitu. Makanya nomor 2 adalah highlight some important points of your block solution. Ya, selalu tunjukkan apa yang intinya aja, tapi di working paper itu yang berkaitan sama blok kalian. Itu dus yang 1-2. Don'ts-nya adalah too much details, ya. Jangan sampai detailnya kebanyakan sampai lupa ini tuh paper masih working process gitu kan, bukan final. Ya. Terus yang kedua, jangan sampai formatnya udah bentuk DR gitu. I did say it was a pre-DR, tapi belum tentu formatnya harus DR juga, enggak gitu. Tapi formatnya bebas. Kak Abdur, kenapa formatnya nggak boleh DR? Padahal kan tadi Kak Abdur bilang nggak ada struktur, nggak ada formatnya. Iya, betul banget. Sebenarnya bisa-bisa aja kalian bikin DR, format DR dalam bentuk working paper. However, nanti chair-nya curiga. Ini bocahnya bikin DR di rumah kali ya, bukan di council gitu. Nah, kalau udah dicurigain kayak gitu, there's a chance for you to be accused of making DR sebelum diskusinya mulai, which is a fatal way to start your MUN. Gitu. Karena nanti teman-teman, DR itu kan harus proses diskusi ya. Jadi diskusi pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya terbentuk DR. Ya. Tapi kalau misalkan itu semua teman-teman lewati dan bikin sendiri di rumah, gitu ya, it's going to be a violation of the strength and also the keunikan dari proses diplomasi, gitu kan. The process of diplomacy will be hurt kalau misalkan teman-teman nggak bikin itu dalam proses yang sesuai runtutan diskusinya, gitu. Karena gue pernah di MUN itu, I've seen a delegate yang udah bikin sendiri draft resolution-nya, dan ketahuan sama chair. Ketahuan. Ditanya, why did you make your draft resolution at your home instead of making it here with your other delegates, gitu kan. Karena kepergok, ya meskipun orangnya performanya bagus ya, ngomongnya bagus, ide-idenya bagus, tapi because this particular delegate made
the DR back at home, akhirnya dia jadi nggak eligible buat award, dan akhirnya nggak menang. Padahal sebenarnya kalau dia bikinnya di tengah-tengah conference, gitu ya, on the spot, itu bisa menang. Gitu. Sayang banget kalau misalkan teman-teman disqualified hanya karena bikinnya di rumah. Ya, that's why balik lagi ke don'ts yang nomor 2, jangan bikin already in DR format to prevent any kind of accusation, to prevent any kind of keraguan, ya, karena itu bahaya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke draft resolution, ya, which is the output of your conference for 2 days. Jadi ini adalah hasil diskusi teman-teman selama 2 hari ikut MUN. Ya, bentuknya nanti akan gue share screen juga, tapi untuk saat ini teman-teman perlu tahu dulu bahwa format dan struktur DR itu udah ditentuin dari sananya, dari tim MUN-nya. Ya. Tim MUN tuh siapa sih? Tim MUN itu ada sih sebenarnya dari PBB-nya langsung. PBB itu punya fungsi di salah satu badannya itu untuk meng-oversee dan juga supervise MUN activities around the world. Ya, teman-teman silakan buka di website-nya UN, itu ada. Dan mereka punya semacam guidelines, ya, atau pedoman untuk cara ikut MUN. Dan one of the guidelines adalah having a draft resolution, ya, that looks exactly, if not the same, like the real UN resolution. Gitu. Jadi teman-teman kalau buka di Google ya, tulis aja deh, United Nations Resolution .pdf. Itu akan keluar semua tuh. Atau gua ini ya, gua praktikin sekarang ya. Ini teman-teman gua akan coba share screen. Oke. Jadi misalkan tulis di Google nih, UN resolutions.pdf. Ini akan keluar nih, banyak nih, ya. Misalkan gua akan coba tulis ketik yang ketiga nih, 2467 nih ya. Kita coba klik ya, resolution 2467. Nah, saat dipencet, itu akan menampilkan resolusi UN. Nah, UN yang asli. Bentuknya tuh seperti ini. Ya. Jadi tulisannya adalah nanti ada nomor resolusinya, ada council-nya, ya. Ini asli nih, ini asli. Terus ada tanggalnya dan sebagainya. Ya, misalkan nih, the Security Council reaffirming its commitment to the continuing and full implementation of resolution blah blah blah. Ya. Bearing in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations. Ya, terus apa lagi nih? Recognizing that states bear the primary responsibility to respect and ensure the human rights of all persons. Apalagi? Ada lagi nih. Expressing deep concern at the full range of threats and human rights violations. Jadi sebelum dia masuk ke intinya, ya, mereka tuh udah ngasih tahu bahwa kita nih nggak bisa loh. Ya, kita tuh khawatir banget ya, expressing deep concern dengan adanya ancaman dan juga pelanggaran hak asasi manusia gitu. Jadi ada yang bentuknya itu merefer ke resolusi asli, misalkan menyatakan kembali, ini yang pertama ya, menyatakan kembali komitmen Security Council untuk terus melanjutkan implementasi atau pelaksanaan dari resolusi ini dan ini, ya. Tapi nanti kita masuk ke pasalnya nih, pasal yang bawah nih, itu udah angka. Nah, reiterates its demand for the complete cessation with immediate effect, ya. Menyatakan kembali, menekankan kembali ya permintaan Security Council atau Dewan Keamanan PBB ya untuk menghentikan secara menyeluruh ya semua dampak dari setiap pihak ya pada konflik bersenjata ya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual dan sebagainya. Ini adalah contoh dari klausul pasalnya ya. Kita balik lagi ke PPT yang tadi biar kita nyambung lagi. Jadi di sini ya MUN itu draft resolution-nya dibagi 2 strukturnya. Ingat ya, dibagi 2. Yang pertama ada yang namanya preambulatory, yang kedua ada operative, dan ini body-nya. Ya, yang tadi teman-teman lihat. Kalau structure heading-nya itu yang tadi logo council-nya ya, nomor draft resolution-nya, terus sama list of sponsors and also signatories. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau sponsor itu ya, ini adalah negara-negara yang authored or dominantly built the DR. Jadi mereka yang memimpin jalannya proses penyusunan draft resolution. Number 2, maximum sponsor is decided by chair depending on council condition. Jadi kalau misalkan
sponsornya itu 3 sama cara ditentuin, bisa jadi alasannya itu karena emang jumlah delegasinya nggak banyak-banyak banget dan cukup 3 orang aja gitu. Bisa juga chair berpendapat, oh karena delegasinya lebih dari 100 dan nggak mungkin semuanya jadi sponsor, mending kita di limit aja sponsornya jadi 2 sponsor, satu blok, satu draft resolution. Ya, Kak, menentukan angkanya itu gimana? Pertimbangannya nggak ada. Jadi itu chair's discretion sebenarnya. Bebas chairnya mau nentuin berapa. Ya. Terus a country cannot become sponsor into DR. Nggak bisa teman-teman jadi sponsor di 2 DR yang berbeda. Kenapa Kak Abdur kita nggak bisa kayak gitu? Karena nanti kalau misalkan DR kamu yang kamu sponsorin ketemu sama DR kamu yang lain yang juga kamu sponsorin, kan nggak mungkin kamu berdebat sama diri kamu sendiri. Ya kan? Makanya kalau sponsor itu satu DR, satu sponsor. Satu negara yang sama. Nggak bisa negaranya satu negara di beda-beda DR, nggak bisa. Ya. Sekarang ke signatories. The countries that support draft resolution to be discussed on formal debate. Jadi ini biasanya mereka ini adalah tim support aja. Alias mereka ini nggak berperan banyak lah dalam penyusunan draft resolution. Ya. Terus yang kedua, a country can become signatories on multiple draft resolution. Ya. Jadi country itu bisa aja loh jadi signatories di berbagai draft resolution. Tapi ya itu tadi, mereka terbatas hanya pada kontribusi di suara aja dan nggak bisa berkontribusi banyak dalam nantinya jadi sponsor, gitu ya. So these are the differences of sponsors and also signatories in Model United Nations. Sekarang kita lanjut ke preambulatory clause. Ya, dia ini opening resolusi, klausul yang opening tadi ya, yang deep concern, ya, reiterating, reaffirming, ya. Belakangnya ing semua. Terus yang ketiga ada consist background of legal basis and also solution of the issue. Biar nggak bingung lagi, ya, gue akan coba balik lagi ke contoh draft resolution yang awal, dan di situ teman-teman bisa belajar. Nah, ini adalah contoh yang dibuat, bukan contoh yang dibuat, ini adalah contoh asli dari resolutionnya. Kalau contoh yang MUN-nya gimana Kak Abdur? Oke, kita lihat. Kalau yang MUN itu ada hal-hal yang nggak harus ada di aslinya dijadikan nggak ada gitu kan. Misalkan kalau tadi kita lihat ada tanggalnya ya, ada tanggalnya misalkan ini 15 March. Ini sebenarnya nggak wajib ya. Terus kodenya ini juga nggak wajib ya. Yang wajib itu cuma logo aja ya, logo PBB, nama konsulnya, sama ini sponsor, signatories, and topic. Kalau aslinya kita lihat yang asli ini, kita bikin kiri kanan aja ya biar enak ya. Kalau yang aslinya itu kita nggak lihat ada sponsor kan, ya di sini nggak ada tuh tulisan Security Council, siapa yang sponsor, siapa yang signatories. Kalau yang sebelah kiri ada nih, ini yang MUN nih, ya ada sponsornya siapa, ada signatorisnya siapa. Terus ada topiknya juga. Kalau yang asli langsung dia, ya. Sekarang kita lihat lagi formulanya. Sebelah kiri itu Human Rights Council dan langsung di bawahnya guided by the Charter of the United Nations. Yang kanan juga sama, tapi bedanya dia itu langsung ke resolution-nya. Reaffirming its commitment to continuing and full implementation of resolution, dan lain sebagainya. Tadi kita udah lihat bahwa ini, yang namanya preambulatory clause, itu kan opening of the resolution, bentuknya verb ing, dan ada legal basis-nya. Sekarang kita lihat di kiri dan kanan. Sebelah kiri ini, ya, dia ini udah bilang nih, bahwa adanya human rights itu harusnya dilindungi dan bukan dilanggar, gitu kan. Yang sebelah kanan juga, ya dia juga bilang bahwa human rights violation itu bertentangan loh dengan apa yang ingin kita capai di sini, gitu, berdasarkan resolusi-resolusi di tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita sahkan, gitu. Kalau misalkan masih ada, berarti resolusi-resolusi ini dilanggar dong, ya. Itu. Jadi dari sini adalah kita pengen mencoba untuk memasukkan apa yang menjadi cara-caranya. BTW ini cuman kelihatan satu layar ya. Coba gue bikin 2 lagi. Nah, ini udah kelihatan 2 ya. Oke. Gue coba ulang dikit ya. Kalau misalkan yang sebelah kiri ini ya, itu tuh ada sponsor, signatories. Kalau yang sebelah kanan itu nggak ada, langsung Security Council. Ya. Lalu untuk berikutnya
itu mereka langsung merefer ke peraturan-peraturan atau merefer ke situasi. Contoh, reaffirming its commitment bla bla bla, ini yang sebelah kanan ya. Terus recalling the commitment of Beijing Declaration. Ya. Kalau yang kiri ini dia kebanyakan masih bentuknya itu perasaan ya, misalkan concern by human rights violation. Tapi kalau yang sebelah kanan itu legal basis-nya banyak. Karena ini yang asli. Kabdur baiknya seperti apa? Baiknya kalau bisa yang kayak sebelah kanan ya. Karena ini lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Pakai dasar hukumnya, pakai dasar dokumennya dan sebagainya. Itu semua dipakai. Terus kita masuk ke yang kedua. Nah, ini adalah contoh operative clause. Kalau yang sebelah kiri itu yang MUN, kanan itu yang asli. Ya. Kalau yang MUN itu akan banyak seperti ini. Misalkan Cameroon Peace Plan solusinya. Terus disingkat sama dia jadi sereal. Ya, agar lebih gampang diingat. Itu boleh nggak Kak Abdur? Jawabannya boleh banget. Gitu. Bahkan beberapa kondisi, ya di beberapa kondisi penyingkatan dan juga branding seperti ini itu menjadi sesuatu yang direkomendasikan karena akan lebih banyak mengundang perhatian dari delegasi lain sehingga berpotensi teman-teman itu dapat member di blog teman-teman. Kalau yang di sebelah kanan yang aslinya ini cenderung lebih formal. Ya, misalkan welcomes the efforts undertaken by the Secretary General, his special representative on sexual violence in conflict, the team of experts on rule of law and sexual violence in conflict, dan lain dan seterusnya. Ya, ini cenderung formal, panjang. Kalau di MUN itu biasanya cepat. Misalkan affirms the need ya for clear characterizations of the actors or the belligerents who are involved in the Cameroon Anglophone crisis. Terus langsung, which include apa? Misalkan Cameroon National Government. Itu contoh-contoh aja ya. Teman-teman dibebaskan untuk bikin solusi apa aja selama relevan dan tepat sasaran terhadap penyelesaian masalahnya. Ya. Kalau dilihat ini bentuknya S ya, welcomes ya, reiterates, encourages ya, sama yang kiri juga nih, endorses, affirms ya, acknowledges dan sebagainya. Kalau yang atas itu ing, ya, misalkan acknowledging, sebelah kanan ya recognizing, sebelah kiri itu juga emphasizing, acknowledging dan sebagainya. Karena emang formatnya seperti itu. Kalau working paper nggak ada, harus kayak gini. Ya, ini contoh aja. Ya, sekarang kita balik lagi ke PowerPoint tentang operative clause. Kalau tadi kan udah ya tentang introduction atau preambulatory clauses, sekarang kita bahas tentang operative clauses. Nah, kalau di operative clauses, ya, kita itu bicara tentang action. Ya, action itu adalah essence utama dari draft resolution, teman-teman. So, if you are aiming to have a draft resolution that actually solves the problem, what you need to do is to make operative clauses ya yang menjawab langsung jawaban atas permasalahannya. Contoh, kalau misalkan isunya itu COVID, ya, teman-teman langsung tulis, misalkan encourages full vaccination to every single citizen, yeah, which is conducted every single month with the priorities being given to areas located in remote geographic territories. Jadi vaksinasi secara penuh itu diharapkan menjadi solusi kalau bisa terutama sama daerah-daerah yang sulit terjangkau. Ya. Terus most likely in verb 1 ditambah S. Jadi misalkan encourage tambah S, encourages. Kalau yang preambulatory itu verb ing. Ya. Terus to express the idea of your solution. Ya. Jadi ini adalah tugasnya itu untuk mengekspresikan ide dari resolusi teman-teman dan bukan untuk menunjukkan kira-kira kenapa ini perlu dibahas lagi. Gitu ya. Itu adalah apa yang dimaksud dengan operative clause. Kalau kita kilas balik ke sebelumnya, ya. Nah, ini preambulatory itu opening aja sebenarnya. Dia ini nggak menyelesaikan masalah, dia cuma bilang bahwa kondisinya tuh seperti ini, kita harus gini. Gitu. Tapi sayangnya
itu belum terjadi sehingga DR ini harus ada, kurang lebih si preambulator itu ngomongnya gitu. Harusnya tuh kita gini, dan kalau nggak gini tuh akibatnya ini, tapi pada nyatanya sebelumnya itu belum dilakukan gitu, sehingga kita harus melakukan apa itu dijelasinnya di operatif. Tapi buat ngasih urgensi, kekuatan, atau misalkan daya tawar dari solusi teman-teman itu kenapa harus ada, itu dijelasin semua di sini. Jadi kalau udah masuk operative clause, itu udah tidak membahas hal-hal yang sifatnya urgensi. Ya, kayak misalkan tadi, Dewan Keamanan PBB ya menegaskan kembali komitmen kami yang sudah ditegaskan di resolusi sekian, tahun sekian, untuk membela hak asasi manusia. 1. 2. Memberikan afirmasi terhadap pentingnya perlindungan HAM. 2. 3. Apalagi preamnya, misalkan menekankan pentingnya kolaborasi antar negara. Itu kan nggak menjawab masalah kan? Dia cuma bilang kolaborasi antar negara itu penting. Ya, terus dia cuma bilang apa yang kita lakukan sebelumnya itu masih keliru, kita harus melakukan harusnya itu dengan benar. Tapi nggak dikasih tahu dengan benar tuh gimana, ya, atau cara meningkatkan kolaborasi antar negara itu seperti apa, dan lain dan sebagainya. Itu preambulatory fungsinya kayak gitu, tidak menjelaskan, karena dia itu cuma opening, ya, cuma ngasih background. Ingat itu aja ya. Nah, kalau yang operatif itu essence-nya, ya, fundamental content dari DR-nya tuh apa. Misalkan kalau tadi openingnya menekankan pentingnya kolaborasi antar negara, maka di operative clause-nya bilang, ya, misalkan mendorong angka kolaborasi antar negara, ya, dengan menitik beratkan pentingnya organisasi regional melalui cara-cara berikut. A, ya, misalkan A, organisasi di bawah PBB yang terkait dengan isu harus memfasilitasi diskusi antara negara-negara yang terlibat di isu tersebut. Contoh. 2, cara-cara kedua, melakukan diversifikasi prioritas ya bagi negara yang sudah memiliki sumber daya lebih untuk menangani isu COVID. Sedangkan untuk negara berkembang diharapkan untuk bisa fokus pada kesehatan terlebih dahulu, terutama fasilitas kesehatan yang ada. Itu kan jelas kan? Oh, vaksinasi itu program ini gitu kan. Enggak, dia bilangnya bukan cuman vaksinasi itu penting gitu, tapi dia ngasih tahu penting tuh dilakukan dengan cara ABCD. Gitu ya. Itu contoh aja. Ya, I hope itu bisa ngasih gambaran. Gitu ya. Ini contoh preamp ya, affirming ya. Tadi kan gue bilang ada verb ing, tapi ada juga yang adjective, misalkan guided by. Itu no problem selama bentuknya passive ya. Dibimbing oleh ya, guided by, atau misalkan alarmed by gitu kan, diperingati oleh apa gitu, misalkan alarmed by the ongoing effects of climate change around the world. Nah, itu bisa juga tuh ya. Ini contoh-contohnya, silakan dibaca-baca, kalau ada yang mau tanya boleh. Semoga tidak kesulitan ya, karena ini emang materi yang paling susah sebenarnya. Tapi kalau dipahami dengan pelan-pelan, ini menjadi materi yang paling mudah. Malah menurut gue pribadi, simulasi masih lebih sulit dibandingkan data solution. Tapi nggak apa-apa, karena teman-teman di sini baru, justru saat-saat sekarang adalah saat-saat belajar. Gitu ya. Ini kata-katanya silakan dipilih. Tapi bukan berarti dipilihnya itu bebas, nggak. Disesuaikan dengan konteks bacaannya. Contoh, emphasizing apa, menekankan apa. Berarti kalau menekankan itu kan dia udah penting nih, tapi pengen ditekankan kembali, gitu kan. Kalau menekankan apa yang sebenarnya nggak penting, bukan menekankan namanya. Mungkin bisa kita ganti jadi approving. Nah, approving that the effects of climate change also influence human behaviors. Ya, menyetujui bahwa efek perubahan iklim itu juga memengaruhi kelakuan manusia loh, perilaku manusia loh, gitu kan. Kalau approving kan kita menyetujui, artinya dari awal yang bukan sesuatu kita setujui menjadi setuju, gitu kan. Beda sama emphasizing, kita udah setuju duluan, yang kita lakukan sekarang adalah menekankan apa yang sudah kita setujui. Contoh lagi, misalkan having considered. Kalau consider kan artinya mempertimbangkan. Berarti kalau having considered, belum tentu hal ini tuh menjadi sesuatu yang
tindakan yang diambil nanti gitu, belum tentu karena masih dalam pertimbangan. Tapi tindakan tersebut tuh sudah dipertimbangkan. Dia ini bisa loh jadi solusi atas masalah kita, tapi untuk saat ini mungkin belum dipakai dulu gitu. Kita masih pakai yang lain. Makanya kita bisa nulis misalkan having considered that misalkan the prohibition of permit issuance by each country needs to be continued, especially during the time of climate change. Ya, misalkan setelah mempertimbangkan ternyata ada keharusan untuk negara-negara itu menghentikan pemberian izin, terutama selama masa pandemi, itu bisa having considered. Belum dijadikan solusi, tapi bisa dipertimbangkan. Gitu ya. Itu sample preambulatory phrase. Ya, semoga dipahami. Oke, teman-teman, mungkin kita kasih waktu 30 detik untuk baca-baca dulu. Ya. Silakan yang mau bertanya, boleh. Kalau ada yang mau ditanya. Tentang draft resolution, atau tentang isi draft resolution juga boleh, bebas ya. Ini penting soalnya nanti pas MUN-nya, teman-teman sebenarnya boleh lihat poster ini tuh boleh nih. Layar ini tuh boleh dilihat nih, sample preambulatory phrases tuh boleh dilihat, buka HP, buka laptop, silakan. Tapi nggak bakal ada waktu banyak gitu kan. Makanya baiknya diapalin aja. Tapi yang penting-pentingnya aja, misalkan, aku cuman butuh affirming, approving, expecting, observing, sama recognizing. Ya udah, apalin masing-masing. Ya, artinya apa, fungsinya apa. Nggak harus ngapalin dari affirming yang ini sampai yang paling bawah nih, yang apa nih, kehalangan gue nih, welcoming. Itu nggak harus, karena nggak semuanya dipakai. Kalau dipakai semuanya kebanyakan dong. Ya, itu contoh aja. Oke, semoga bisa dipahami. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke operatif. Ini tadi udah paham ya. Contoh operatif ialah pakai S ya. Jadi verb base, verb 1 tapi ditambah S. Accepts, affirms, approves. Tadi kan ada ya di preamp tuh approve sama affirm tuh ada. Ya, tapi bedanya dia pakai ing. Approving, affirming, karena emang preambulatory itu kan sesuatu yang sudah dianggap terjadi atau sudah dianggap disetujui. Ya, misalkan having considered that there are better possibilities for us to survive climate change if companies stop asking or requesting for permit issuance to the government. Itu bisa juga loh. Bisa juga. Tapi bedanya itu sudah disetujui. Kalau operatif itu belum disetujui. Dia baru akan disetujui itu nanti saat negaranya tanda tangan. Makanya bahasanya pakai S. Ya, kalau pakai ing kan sesuatu yang lagi dikerjakan atau sudah dikerjakan. Kalau pakai S ini belum tentu. Ya, makanya pakainya ada S atau IS. Misalkan congratulates, itu juga bisa loh. Congratulates the works of the International Monetary Fund for giving efforts regarding stabilization of foreign currencies, misalkan gitu kan. Itu contoh-contoh aja gitu. Jadi nggak harus kayak encourages doang atau emphasizes doang, nggak usah. Bisa yang lain selama relevan. Expressing its hope that climate change will be gone. Itu bisa. Expressing its hope that COVID-19 will not have mutation anymore. Itu bisa juga. Ya, selama sesuai sama fungsi dari frasanya masing-masing. Semoga dipahami ya. Lalu, ini draft resolution. Ya, the mechanism resolution-nya itu sebelum adopsi gimana? Pertama, kita harus introduce DR dulu. Ya, perkenalan draft resolution. Dari situ kita baru diskusi tentang draft resolution. Makanya kalau nggak dikenalkan, itu nggak diakui sebagai draft resolution yang resmi oleh chair. Ya. Terus sponsor itu biasanya dia yang presentasi dan biasanya 10 menit. Nah, presentasinya pun nggak bisa presentasi ala presentasi di kuliahan atau di sekolah gitu. Nggak bisa presentasinya itu ala-ala pitch deck. Nggak. Yang dilakukan adalah kita presentasi hanya sebatas bacain isi dari draft resolution-nya tapi kalimat intinya aja. Faktanya seperti itu. Kenapa seperti itu, Kak?
Karena saat nanti draft resolution-nya dipresentasikan atau dibacakan, itu delegate lain tuh udah megang DR-nya. Jadi nggak perlu lagi dijelasin, karena dia kan juga udah megang. Cukup jelasin yang kira-kira orang itu nggak paham. Atau kira-kira jelasin yang orang-orang sudah paham, tapi dengan sudut pandang yang kalian punya. Gitu. Misalkan, kalau kita bahas tentang COVID, vaksinasi ya semua udah paham dong. Tapi belum tentu orang itu paham kondisi di Indonesia, di mana pemerintahnya itu terdiri dari dua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana masing-masing punya kewenangannya dalam COVID-19, dalam penanganan COVID-19. Itu menarik juga untuk dibahas. Gitu ya. Kedua, discuss in moderated caucus, each block can criticize each other's DR. Jadi kalau misalkan kalau misalkan DR itu ada dua, DR1, DR2, itu bisa didebatin tuh. Nah, di debatinnya itu pakai moderated caucus, di mana nanti ada introduction of DR, baru habis itu discussion of draft resolution. Modelnya seperti biasa, 10 speaker dalam waktu total 10 menit misalkan. Atau 10 speaker dalam waktu 20 menit total. Itu juga bisa. Gitu. Tapi bentuknya ingat aja, draft resolution dibahas di moderated caucus. Terakhir, quorum vote. Nah, ini tadi ya, 2/3 to be adopted. Kalau pengen diterima sebagai resolusi yang resmi, maka dia harus minimal ada 2/3 suara yang dapat. Ya. Kenapa kabur? Karena ini draft resolusinya akan mengikat siapapun, termasuk negara-negara yang nggak setuju. Nah, karena ada stake yang seperti itu, ada konsekuensi yang kayak gitu, berarti alangkah lebih baiknya kalau bisa sebanyak mungkin anggota itu setuju sama draft resolusi ini. Paling enggak di angka minimal 2/3. Jadi kalau 2/3 dari 30 kan 20. Kalau misalkan 20 orang udah oke, meskipun 10 orang lain gak setuju, paling enggak si 20 ini tuh lebih banyak jumlahnya, sehingga bisa menggambarkan keseluruhannya tuh sukanya apa. Gitu ya. Itu draft resolution. Mungkin gue terakhir nunjukin sekali lagi contoh dari draft resolution yang tadi kita sudah bahas. Ya. Nih, ini draft resolution yang tadi. Ya. Bisa ditambah chapter seperti ini, terus lanjut pasalnya, pasal 4. Endorses the establishment of humanitarian assistance to Cameroon or HAC as the coordination and management program of humanitarian assistance in Cameroon, in particular Anglophone regions by the UNHRC. Ya. Lanjut nomor 5. Emphasizes the scope of humanitarian assistance that will be distributed to be affected by people that which include but not limited to food security, shelter, education, health and nutrition, protection, water sanitation, and hygiene. Dan juga terakhir psychological assistance. Terus dia kan udah pakai emphasize nih di nomor 5 nih. Terus kamu mikir, Abdur kayaknya aku masih perlu nomor 5 nih. Aku perlu bahas lagi dan pakai kata yang sama emphasize. Kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Tapi ada catatannya. Pastikan tambahin kata further di belakangnya. Jadi kalau nomor 5 sudah menekankan bahwa ruang lingkup dari pertolongan kemanusiaan itu harus didistribusikan kepada orang-orang yang terdampak, seperti orang-orang yang terdampak pada bidang keamanan pangan, shelter, pendidikan, dan sebagainya. Tambahin further, terus dia baru kasih tahu the form of humanitarian assistance are financial resources, non-financial resources, terus baru masuk ke klausul-klausul di bawahnya. Gitu ya. Itu contoh draft resolution. Kak Abdur, gimana cara bikinnya? Bebas sesuai dengan konteks teman-teman. Ya, misalkan, affirms the operational peer review and evaluation that will be reported to the United Nations Human Rights Council meeting annually by the responsible team and will be open for suggestion and recommendation towards the program. Ini juga bisa. Jadi bisa bentuknya plan action, rencana kasar banget, atau misalkan yang teknis banget, no problem. Karena ini tempatnya teman-teman. Gitu ya. Oke, itu aja. Kita balik lagi terakhir ke materi. Ini maaf ya kalau bolak-balik, karena emang biar enak tuh paling enggak kita sambil bahas contohnya. Ya. Kita lanjut ke slide 11 tadi ya. Ini udah. Terus, wait. Ini, award. Nah, award ini adalah penghargaan yang
diberikan kepada delegasi-delegasi yang berhasil menunjukkan performa yang paling bagus. Di mana urutannya itu ada Best Delegate atau juara 1, Most Outstanding Delegate juara 2, dan ada juga Honorable Mention juara 3. Lalu di luar itu ada yang namanya Best Position Paper. Ini adalah award yang ditujukan kepada pemilik paper terbaik, position paper terbaik. Tapi biasanya kalau pengen menang Best Position Paper berarti harus bikin position paper plus hadir. Jadi kalau cuma bikin kumpulin kan before the conference tuh deadline-nya. Bikin kumpulin habis itu nggak ikut MUN-nya. Mungkin beberapa MUN ada yang nggak bolehin gitu, tapi mostly MUN itu mengharuskan kalian datang meskipun yang kalian incar itu cuma best position paper yang nggak ada kaitannya sama performa kalian di 2 hari 3 hari tersebut. Ya. Terakhir ada verbal commendation, which is ini dulu itu ini adalah ucapan salut lah ya. Jadi chair tuh salut sama beberapa orang di dalam council, tapi dia nggak bisa ngasih penghargaan karena dia masih kalah dibandingkan juara 1, 2, 3-nya. Sehingga disebutlah verbal commendation atau bahasa kitanya adalah juara harapan gitu. Tapi bedanya verbal commendation ini sifatnya oral, ya. Artinya nggak dikasih sertifikat, ya. Cuman disebutin aja namanya. Kita nggak naik ke panggung. Tapi Kak Abdur, ada nggak sih MUN yang mulai ngeprint atau ngeprintin versi cetak bukti kita dapat verbal commendation? Ada banyak banget malah, ya. Tapi biasanya di Indonesia itu belum banyak terjadi. Oke, itu aja dari gua. Dan seperti biasa kita tutup dengan quotes. You don't have to be great to start. Ya, kalian nggak harus jadi orang keren untuk memulai. Ya, but you have to start to be great. Tapi untuk menjadi orang hebat, kalian harus memulai. Gitu ya. Sesulit, sesukar, seribet apapun yang kalian hadapin sekarang, coba untuk cicil pelan-pelan. Karena nantinya apa yang kalian cicil sekarang itulah yang menjadi bekal dan juga teman kalian nanti di masa depan untuk mencapai yang kalian mau. Gitu ya. Mungkin sebelum di closing, ya karena emang sudah waktunya juga dan kita juga paham ini kan H-1 puasa ya, mungkin ada yang mau persiapan. Bukan persiapan buka puasa sih, persiapan sholat tarawih atau mau ngumpul keluarga, makanya kita coba bikin se-efektif mungkin, yakni jam 4 dan bukan jam 5 sore. Silakan yang mau ada pertanyaan. Gue ambil charger bentar ya. Oke, sudah. Gimana? Ada yang mau bertanya di kelas terakhir? Karena habis ini bukan nggak boleh nanya sih, tapi ya kelasnya udah selesai, kalian nggak ada nanya di kelas-kelas lagi. Jadi kalau yang mau bertanya, silahkan bertanya sekarang. Tentang DR ataupun tentang MUN juga boleh. Gimana? Ada yang mau bertanya? Ayo kita santai aja nih, karena habis ini kita nggak ketemu lagi teman-teman. Nggak, masih ketemu lah. Oh, atau gini, gue tahu karena udah pada paham, ya, kita mending follow-followan. Jadi teman-teman yang mau tetap keep in touch sama gue, boleh follow Instagram gue di Zoom. Gue jadi promosi. Nah, itu follow aja nggak apa-apa. Gue suka lupa, gue tuh udah ngisi 3 kali ya di MUN, GM-MUN, tapi gue lupa sama Menti itu harusnya kita keep in touch gitu. Jadi jangan sekadar ketemu habis itu lupa gitu kayak kita sama guru SD gitu kan. Jangan gitu. Karena ya ini tadi meskipun beda umur gitu ya. Misalkan aku kan aku ngerasanya masih kuliah. Aku kan udah lulus kuliah nih. Dan kalian kan masih SMA ya, beberapa ya. Itu jeda usianya bisa 5-6 tahun kan. Ya kan, kuliah aja 4 tahun. Kalau kalian masih kelas 2 SMA berarti aku sama kalian tuh beda 6 tahun, bayangin beda 6 tahun jauh banget kan. Nah, siapa tahu kalau kalian mau nanya-nanya ya, takutnya grupnya ini udah nggak aktif atau grupnya udah dibubarin sama panitia, kita nggak kontak, sayang aja gitu kan, kita udah kenalan di sini. Gitu. Sama dari teman-teman kalian nih, yang teman-teman kalian lihat di MUN sekarang, di Zoom saat ini kan ada 11 orang nih, 20 ya kalau di WhatsApp. Itu kenalan aja, kalian kenalan aja dari sekolah mana gitu kan. Ini membiasakan diri untuk ini ya, kenalan sama orang baru yang benar-benar nggak ketemu tatap muka. Gitu. Apalagi di MUN gitu. Di MUN tuh
kalian kan pengen dapet temen biar blognya banyak orang, ya, biar banyak orang. Nah, kalau nggak kenalan ya susah, ya kan? Nggak mungkin kita kenalan sama orang tuh pengennya tuh udah kenal kan nggak mungkin, bukan kenalan namanya ya. Karena kenalan kan pasti sama orang baru. Jadi keep in touch aja, ya. SKSD ya bahasanya ya. Nggak apa-apa SKSD tuh nggak apa-apa loh. Karena gue tuh kenal orang-orang yang menurut gue keren tuh karena SKSD gitu kan. Kalau gue diem-diem aja gitu kan berharap orang yang nyapa gue duluan, wah mana ada kayak gitu kan. Jarang banget terjadi. Jadi kalian harus biasa. Karena itu akan kepake saat bikin draft resolution. Ya. Oh ya, ya Del, siap. Teman-teman kalau follow gue pasti gue fallback, tenang aja. Ya, yang anak-anak menti pasti fallback. Kalau gue lupa di DM aja. Ya, karena gue kadang bingung bedain mana menti, mana yang buzzer gitu kan. Yang kadang kan username-nya aneh nih, gue nggak tahu nih orang bener apa bukan nih. Di DM aja bilang, Kak, aku menti kakak di GMMUN batch 6, nanti pasti aku fallback. Atau gini, biar seru ya, sambil nunggu jam 5 juga, ini aku buka Instagram aku, yang sekarang follow aku fallback. Kalau yang follow-nya nanti, aku lupa ntar follow-nya takutnya nggak jadi. Nggak bercanda. Oke, aku lagi login saya. Oke, ada 7. Banyak banget. Oke. Salwa udah. Salwa udah ya. Yang aku follow yang ngomong di chat aja deh. Ya, aku nggak tahu yang lain kayaknya diem-diem aja nih. Oke. Bentar, Salwa udah. Siapa lagi nih? Bentar, gue scroll dulu. Askia. Askia. Askia mana nih? Aku bingung yang mana nih. Aku yang Fahira Cia, Kak. Oh, oke. Ya itu. Oh, iya. Oh, jauh ya namanya ya. Oke. Oke, Askia udah. Terus Adel. Adel mana Adel? Adel belum ada Del. Yang mana Del? Oh, ini ada. Adelia ini ya. Oke, Adel udah. Terus siapa lagi nih? Askia tadi udah. April udah. Ya. Ini biar nggak salah, soalnya ada tukang bunga follow gue juga nih, jual bunga, all shop bunga. Ngapain kan kita follow? Terus Isna, bentar. Oke, Isna udah. Terus dia. Kalau tanya di luar kelas, walaupun dasarnya bisa WhatsApp gue aja di personal ya. Kalau di grup biasanya sih udah dibubarin. Terus siapa lagi nih? Nagita udah ya. Ini ada jual siapa nih jual kue nih? Ini all shop kalian nih. Siapa nih? Cookiedough.id apa bukan? Kalau enggak gue diemin nih. Siapa lagi? Natania udah. Udah sih udah semua ini. Oke. Udah semua ya. Dia tadi udah ya dia. Eh dia. Oh, itu mah lagunya Afgan ya. Cinta yang kutunggu. Dia udah ya. Dia udah. Yang belum DM aja. Soalnya ini lagi gue fallbackin. Oh, ini ada lagi nih satu nih. Eh Habibah udah. Ini kayak lagi absen kuliah ya, sama absen sekolah ya. Oke, udah ya, udah semua ya. Karena yang nggak ikut hari ini, ya bukan nggak di fallback, ntar ketuker sama all shop ya kan. Oke, udah semua ya. Makasih nih semuanya buat yang ini ya, yang hadir hari ini. Gue sangat apresiasi banget karena sore-sore udah mau diganggu di kelas ini. Gue mau ngucapin makasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Tenang aja, untuk filenya masih bisa diakses sampai kapanpun link-linknya, karena emang gue di GMMUN masih lanjut terus sih. Nggak tahu sampai kapan, cuman so far gue planningnya masih terus jadi mentor di sini. Gue jadi mentor tuh dari bulan Januari. Ya dari bulan Januari, Januari, Februari, Maret. Ya kalian kan April nih keempat ya batch 6. Berarti gue tuh mulai di batch 3. Ya itu juga gitu. Oke, Oke, ini ada pertanyaan dari Natania. Kak, kalau ikut MUN tuh harus debat dan buat paper ya? Dua-duanya iya, tapi debatnya beda sama kompetisi debat yang kalian lihat di sekolah atau sama teman kalian yang ikut debat. Kalau di debat itu benar-benar ngedebatin orang. Jadi sebisa mungkin orang tuh salah gitu kan. Karena kan emang
pro dan kontra ya kan. Kalau kita pro ya kita harus bela mati-matian pro gitu kan. Nggak bisa gue pro tapi gue kok kontra dikit, nggak bisa. Kalau di debat tuh harus stance-nya tuh jelas. Tapi kalau di MUN tuh ada ruang kompromi namanya. Atau ya bolehlah kita nggak setuju dikit-dikit gitu. Nggak masalah. Selama kepentingan nasional kita tidak terganggu. Contoh, Indonesia kan pengennya itu vaksinasi kesehatan diutamakan tapi ekonomi tetap jalan. Ada juga negara yang pengennya tuh ekonomi ntar aja dulu, yang penting kesehatan. Semua tuh divaksin dulu aja, mau kita rugi nggak apa-apa. Ada negara yang kayak gitu. Nah, Indonesia kan di tengah-tengah nih, pengennya ekonomi jalan, sehat juga iya. Berarti kita bisa dong kompromi dikit, gitu kan. Artinya, ya nggak apa-apa deh protokol kesehatan misalkan nggak kita laksanakan selama udah semua divaksin. Ya, kalau divaksin kan aman dong, gitu. Ekonominya jadi bisa tetap jalan. Tuh bisa aja kita kompromi di situ. Misalkan ada negara lain nawarin kan, Indonesia kamu kan pengen dua-duanya jalan nih. Berarti kalau kamu udah divaksin, harusnya no problem dong kalau kita prokesnya kita turunin gitu kan. Misalkan bukan maskernya dihilangin, misalkan physical distancing-nya dari yang 2 meter jadi 1 meter, misalkan gitu kan. Itu bisa gitu kan. Jadi emang ruang kompromi, kalian tuh belajar negosiasi. Kayak kalian beli barang di pasar gitu, pengen beli apel, ya harganya 5.000 misalkan. Gue nggak tahu sih harga apel berapa, tapi anggap aja 5.000. Kalau ibu kalian kan nggak mungkin langsung beli 5.000 dong, ditawar dulu 2.000, ya 3.000, nanti dapat angka di 3.500, nah deal. Nah, itu namanya negosiasi tuh, karena kita harus berkorban untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu kan. Contoh, kalau kita pengen dapat angka 3.500, kita harus berkorban dengan cara negosiasi mati-matian gitu kan. Penjualnya juga sama, dia kan pengennya 5.000, kalau bisa 5.000 tetap gitu kan biar dia untung banget, tapi dia juga di saat yang sama dia juga butuh pelanggan, butuh pembeli gitu kan, butuh pembeli yang jadi pelanggan nanti. Mungkin kalau gua kasih murah saat ini, si ibu ini tuh bakal beli lagi di gua besoknya gitu. Jadi nggak masalah gua korbanin 5.000 jadi 3,5 selama dia ini beli lagi di gua, malah lebih untung. 3,5 tambah 3,5 berapa? 7.000. Kalau gua kasih paksa 5.000, dia cuma beli pas hari Senin doang, ya abis itu nggak beli-beli lagi, gue cuma dapat 5.000 dari dia. Sedangkan yang gue kasih murah tadi karena dia beli-beli terus, malah lebih untung di gue. Nah gitu ya, pemikirannya tuh seperti penjual dan pembeli di pasar. Ya, jadi ruang negosiasinya tuh gede. Itu bedanya sama debat yang kompetisi debat. Karena MUN debatnya ada, papernya ada. Tapi papernya bentuknya yang tadi, draft resolution, working paper, sama position yang kalian udah pelajarin di 4 minggu ke belakang. Gitu ya, itu pertanyaannya bagus banget. Thank you buat Natania pertanyaannya. Oke, ini ada dari Aski ya. Gimana cara isu yang didiskusin itu kita bisa ngerti? Tips triknya apa? Kalau pengen bisa ngerti, ya pasti kita harus riset, ya kan? Tapi yang di riset juga jangan isunya aja. Riset juga pendapat dari berbagai macam negara. Contoh, kalau kita ngomongin COVID, ya vaksin misalkan, kita jangan lihat pendapat dari negara yang setuju aja. Kita lihat pendapat negara yang nggak setuju. Kita juga lihat pendapat negara yang setujunya setengah-setengah gitu. Karena dengan lebih banyak kita mempelajari macam-macam pendapat orang, kita tuh jadi lebih mudah untuk berpikir terbuka gitu kan. Kita bisa menilai dengan rasional. Oh ini dari pertimbangan gue lihat 1, 2, 3, gue pelajarinnya tuh ini gitu. Kalau dari kecil kita cuma belajar yang nggak boleh vaksin, nggak boleh vaksin, nggak boleh vaksin, ya sampai kapanpun kita setujunya itu kan. Tapi kalau ingin berpikiran terbuka, kita harus belajar menerima fakta bahwa kita tuh pasti beda pendapat sama orang gitu. Tapi dengan beda pendapat, bukan berarti kita harus nggak setuju sama mereka gitu. Makanya negosiasi itu memudahkan dan juga memungkinkan kita-kita yang delegasi di MUN ini untuk berpikir terbuka, tetapi di saat yang sama tidak melenceng dari kepentingan nasional kita. Gitu ya. Semoga menjawab. Jadi harus terbuka, tapi terbuka bukan berarti ini ya, bukan berarti nggak punya pendirian, enggak. Terbuka itu justru punya pendirian yang tegas dengan cara kita membuka pikiran kita dengan pendapat orang-orang, dan dari situ baru kita menilai gitu. Itu malah lebih bagus daripada kita menilai tanpa ada ya melihat pandangan orang lain dulu.
Seperti itu. Pokoknya pertanyaannya bagus-bagus nih ya. Semoga dipertahankan ya di sekolah atau di kuliah kalian, yang kuliah atau yang SMA. Kalau ada pertanyaan, misalkan guru membolehkan kalian bertanya, maka coba pertanyaan yang kayak gini tadi yang kalian tanyain ke gue gitu. Pertanyaan yang jawabannya itu bisa macam-macam sehingga perlu ditanyakan gitu. Jangan nanya kayak misalkan Kak Abdur, draft resolution itu di bagian akhir ya. Di bagian akhir bukan ya. Ya berarti dia nggak nyimak kan presentasinya. Ya di bagian akhir jelas karena itu kan draft resolusi gitu kan. Di bagian akhir. Jadi pertanyaannya harus berbobot. Itu ini aja sih tips aja buat kuliah. Mungkin kalau SMA nggak diomelin ya, tapi kalau di kuliah itu jangankan dijawab ya, kalian malah kena omel gitu kan. Kamu nanya apa nih? Pertanyaannya kok nggak jelas. Oke, karena tidak ada lagi ya, nggak ada lagi ya. Karena nggak ada lagi, gue tutup dan gue mau ngucapin terima kasih ya. Marhaban ya Ramadan untuk yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Gue minta maaf banget kalau misalkan gue ada salah-salah kata. Dan semoga memasuki bulan suci ini teman-teman bisa saling memaafkan dan menjalani ibadah agama masing-masing dengan damai dan juga dengan sejahtera. Ya, saya dari panitia JMM UN School mengucapkan terima kasih dan semoga lancar di MUN berikutnya dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, makasih semuanya. Selamat sore. Dadah. Thank you ya. Ya, Thank you, Kak Abdul. Yuk.